Gunakan cincin ini untuk membuktikan atas apa yang telah saya katakan tadi. Dan setelah kamu membuktikannya, tolong kamu buang cincin ini. Karena dengan sendirinya cincin ini akan kembali lagi kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ARC Horror Story. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah yang ditulis dan dialami oleh Kak Metamorfosis. Dan saya juga sudah mendapatkan izin untuk menceritakan ulang di channel ini. Kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran dari seseorang yang awalnya tidak percaya akan hal-hal gaib. Yang pada akhirnya ketika perusahaan tempatnya bekerja menempatkannya bekerja di suatu daerah di Jawa Timur, dan menempati bangunan Belanda yang menjadi mes perusahaannya. Disitulah awal yang mengubah hidup dan cara pandangnya dengan hal-hal gaib. Tapi sebelum lanjut ke cerita, aku mau ngingetin dulu nih buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian. Dan agar kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya di ARC Horror Story. Penasaran dengan ceritanya? Kita simak dan pastikan jangan mendengarkan sendirian. Pikiran gue kini menerawang jauh seiring dengan langkah kaki ini yang mengikuti pergerakan dari Pak Sukuk yang tengah berjalan. Hingga akhirnya di saat langkah kaki gue ini terhenti di depan salah satu kamar yang pintunya masih tertutup rapat, terlihat Pak Sukuk mengarahkan pandangannya ke wajah gue, seakan-akan memberikan gue sebuah isyarat yang mempertanyakan akan kesiapan gue untuk memasuki kamar yang berada tepat di hadapan gue ini. Dan kini di antara anggukan kepala yang gue lakukan, tangan Pak Sukuk dengan sangat perlahan mulai membuka pintu kamar tersebut, lalu melangkah masuk ke dalam kamar. Di antara pandangan Pak Sukuk yang kembali menatap ke arah wajah gue, sempat muncul keraguan di hati gue untuk memasuki kamar. Dan entah mengapa kini gue merasa bahwa ada sesuatu yang kurang baik tengah menanti gue di dalam kamar. "Masuk deh Reza, tempat apa ini?" tanya gue dalam hati seraya memasuki kamar. Dan kini setibanya gue di dalam kamar, kegelapan yang menyelimuti ruang kamar mulai menghadirkan sebuah kejutan dengan terlihatnya seseorang yang tengah terbaring di atas tempat tidur. Ya Tuhan, siapa itu? Ja, tepukan tangan Minto yang gue rasakan di bawah gue ini kini menyadarkan gue untuk segera berjalan, menghampiri keberadaan seseorang yang tengah terbaring di atas tempat tidur. Hingga akhirnya di saat tatapan mata gue ini kini memandang secara jelas wajah dari seseorang yang tengah terbaring di atas tempat tidur, tiba-tiba saja detak jantung gue ini seperti terhenti sejenak, karena merasa tidak percaya dengan apa yang tengah gue lihat saat ini. Ini nggak mungkin, ya Tuhan, nggak mungkin. Ja, ini bukan mengenai mungkin dan enggak mungkin lagi. Apa yang ada di depan mata lu ini adalah sebuah kenyataan, ujar Minto seraya menyengkeramkan jari-jari tangannya di bawah gue. Tapi Tok, entah gue harus merespon dengan kalimat apa atas keberadaan seseorang yang kini terbaring di hadapan gue ini. Andaikan memang tumbal dari ritual yang gue lakukan itu memang ada, lantas apakah sosok seseorang yang tengah terbaring di hadapan gue ini adalah bagian dari beberapa sketsa wajah yang telah gue lihat secara samar di dalam riak air? Di antara pertanyaan yang terus menggelitik logika berpikir gue ini, kini dengan tangan yang gemetar, gue menyentuh tubuh tersebut dan merasakan adanya tanda-tanda kehidupan di antara tubuhnya yang terasa dingin. "Dra, bangun Dra. Ini gue Reza Dra. Bangun. Mimpi buruk kita udah berakhir Dra." Teriak gue seraya mengguncang-guncang tubuh Indra. "Ja," ujar Minto seraya mencoba untuk meredakan gejolak emosi yang gue rasakan saat ini. Dan kini di antara respon dingin yang tengah diperlihatkan oleh Indra, tanpa gue sadari, baru kali ini gue meneteskan air mata untuk sebuah arti persahabatan. Ya, saat ini gue merasa seperti telah kehilangan seseorang yang selama ini telah menjadi sahabat gue dalam mengarungi suka dan duka kehidupan. "Maafkan gue Indra, maafkan gue udah melibatkan lu dalam pencarian ini. Gue mohon bangun Indra, bangun." "Sabar Dik Reza, kamu harus tenang," ucap Pak Suku mencoba menenangkan gue. "Apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Indra Pak?" tanya gue dengan berharap adanya sebuah jawaban yang bisa menenangkan kekhawatiran gue ini. "Saya belum tahu Dek Reza, justru itu yang saya ingin cari tahu," jawab Pak Sukuk dengan jujurnya. Mendapati jawaban Pak Sukuk yang penuh dengan tidak kepastian tersebut, kini ingatan gue kembali teringat akan sosok Mas Dikin yang sampai dengan saat ini belum gue lihat keberadaannya di rumah Pak Sukuk ini. "Teman saya yang satu lagi di mana Pak?" tanya gue dengan harapan bahwa apa yang telah menimpa Indra ini tidak terjadi pada diri Mas Dikin. "Oh Dik Dikin, dia sedang mencari sesuatu yang saya butuhkan untuk ritual yang akan saya lakukan nanti malam."
Jawab Pak Suku seraya mengajak gue dan Minto untuk keluar dari dalam kamar, lalu berjalan menuju ke ruang tamu. Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan saya dan Indra, Pak? Soalnya Minto nggak mau menceritakannya. Gue bukan nggak mau untuk menceritakannya, Za. Soalnya tadi itu gue melihat kondisi lu itu masih labil. Makanya gue menahan diri untuk nggak menceritakannya, ucap Minto membela diri. Sudah, jangan bertengkar lagi, ujar Pak Suku dengan mengembangkan senyumnya. Dan kini setelah sedikit berbasa-basi dalam pembicaraan yang keluar dari topik permasalahan, Pak Suku mulai menceritakan tentang apa yang telah gue dan Indra alami. Mulai dari berawalnya kedatangan Minto dan Mas Dikin sampai dengan proses pencarian gue dan Indra yang hampir memakan waktu 2 hari lamanya. "Ah, 2 hari, Pak?" gumam gue dalam merasa tidak percaya. "Kenapa Dek Reza terkejut?" tanya Pak Suku begitu melihat ekspresi ketidakpercayaan di wajah gue. "Soalnya begini, Pak, yang saya rasakan itu, saya hanya mengalami kejadian itu hanya beberapa jam saja, walaupun memang aneh." "Aneh bagaimana, Zak?" tanya Minto. "Gue merasa waktu berjalan dengan normal, Tok. Tapi yang membuat gue heran adalah kegelapan kawasan hutan ini sangat terasa lama. Hingga akhirnya ketika cahaya pagi datang, kami tertidur kelelahan di pinggir jalan." "Pinggir jalan?" "Iya, Tok, pinggir jalan. Memangnya ada yang aneh? Kami itu udah bolak-balik mencari keberadaan lu dan Indra, Zak. Dan juga mencari keberadaan dari rumah Mbak Wodo. Tapi kami nggak menemukan keberadaan kalian. Hingga akhirnya di saat kami merasa udah putus asa, tanpa sengaja kami menemukan kalian tengah terbaring di tempat di mana kita mendapati motor Hesti terparkir. Padahal seingat gue, kami itu udah melewati tempat motor Hesti terparkir itu beberapa kali. Apakah lu menemukan rumah Mbah Wodo juga, Tok?" "Enggak, Zak. Rumah orang tua aneh itu seperti lenyap di telan bumi." Selepas dari perkataan Minto tersebut, kini terlihat kehadiran istri Pak Sukuk yang menghidangkan 3 gelas kopi panas di atas meja. "Terima kasih, Bu," ucap Minto dan berbalas dengan senyuman istri Pak Suku. "Aneh," ucap gue pelan. "Aneh bagaimana, Dik Reza?" tanya Pak Suku yang sepertinya merasa penasaran atas perkataan gue tersebut. "Semuanya itu bisa saja terjadi jika Tuhan memang berkehendak." "Maaf Pak Suku, teman saya ini agak susah untuk menerima hal-hal yang berbau gaib," ucap Minto dan berbalas dengan anggukan kepala Pak Suku. "Kalau boleh saya bertanya, apakah kamu nggak merasa takut dengan semua yang telah kamu alami selama ini, Dik Reza?" tanya Pak Suku seraya mengarahkan pandangannya ke wajah gue. "Bukan begitu Pak Suku, tolong jangan salah mengerti. Saya bukannya nggak takut dengan apa yang telah saya alami selama ini. Sejujurnya saya takut karena saya masih manusia juga. Tapi apa? Takut bukan berarti membutakan pemikiran saya ini. Karena menurut saya, setiap kejadian aneh yang terjadi di alam semesta ini tidak selalu terhubung dengan hal-hal yang berbau gaib." Masuk akal, menarik. Saya bisa menerimanya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, Dik Reza ini sebenarnya mempercayai hal yang gaib. Tapi Dik Reza merasa ragu dengan apa yang telah Dik Reza lihat dan rasakan. Dan karena keraguan yang Dik Reza rasakan itu, maka Dik Reza mencoba untuk mencari jawaban yang lebih masuk akal, ketimbang langsung mempercayai akan hal-hal yang berbau gaib. Tapi sayangnya dalam proses pencarian jawaban itu, Dik Reza lupa akan kekuatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada makhluk ciptaannya. Kita sama-sama nggak tahu seberapa besar kekuatan yang makhluk gaib itu miliki. Begitu juga dengan makhluk gaib itu sendiri. Dan sekarang kamu sedang menghadapi salah satu bentuk kekuatan yang tidak kasat mata itu, ucap Pak Suku dan berbalas dengan kesepahaman gue atas penjelasan Pak Suku tersebut. Dan kini di antara sela perbincangan, terdengar samar-samar suara kumandang azan dari kejauhan, yang menandakan bahwa waktu sholat maghrib telah tiba. Dan entah mengapa kini seiring dengan suara kumandang azan yang terdengar tersebut, gue sama sekali tidak merasakan adanya rasa sakit di tubuh gue ini. Dan sepertinya, apa yang tengah gue rasakan saat ini, kini telah memancing pandangan Minto terarah kepada gue. "Lebih baik kalian sholat maghrib dulu," saran Pak Suku kepada kami tanpa beranjak dan melakukan apa yang telah disarankannya tersebut. "Ayo Tok," ajak gue kepada Minto. Entah mengapa kini muncul keinginan gue untuk melaksanakan sesuatu yang sangat jarang gue lakukan. "Tumben, Jak," jawab Minto sambil tersenyum kecil, lalu mengajak gue menuju ke tempat wudhu. Tapi kini di saat gue melakukan wudhu, keanehan yang lain pada tubuh gue ini kembali terjadi. Entah mengapa kini gue merasakan keberadaan dari air wudhu yang telah membasahi wajah gue, kini laksana sebuah air panas yang terasa membakar kulit wajah gue ini. "Kenapa, Zak? Lu udah lupa cara wudhu?" canda Minto begitu melihat gue yang tidak melanjutkan berwudhu. Dan kini begitu mendapati candaan Minto tersebut, gue mencoba untuk kembali mengguyurkan air wudhu ke wajah gue. Tapi begitu gue kembali merasakan rasa panas di wajah gue ini, gue segera menghentikan aktivitas wudhu yang gue lakukan ini. "Sial, apa-apaan ini?" maki gue seraya menutupi wajah dengan kedua telapak tangan. "Ya, lu kenapa?" tanya Minto dalam rasa bingung. "Gue nggak kenapa-napa Tok, sebaiknya lu sholat sendiri dulu aja,"
Jawab gue sambil beranjak pergi meninggalkan Minto yang masih terdiam dalam kebingungannya. Duduk sini Dek Reza, ucap Pak Suku begitu melihat kehadiran gue di ruang tamu. Dan sepertinya Pak Suku sudah mengetahui dengan apa yang tengah gue rasakan saat ini. Sepertinya kamu sudah melangkah terlalu jauh, sangat jauh, hingga kamu tidak menyadari dampak buruk dari semua perbuatanmu itu, ucap Pak Suku seraya menghela nafas panjang. Tempat yang kamu datangi itu sudah sangat terkenal keangkerannya di kawasan hutan itu. Dan tempat tersebut merupakan tempat di mana manusia mengadakan perjanjian dengan setan untuk sebuah kekayaan ataupun daya pikat. Tapi tidak semua orang bisa semudah itu bertemu dan mengadakan perjanjian dengan mereka, ucap Pak Suku kembali dan berbalas dengan keterdiaman gue. Malam ini kita akan mencoba untuk menyadarkan teman kamu itu. Semoga saja semua ini belum terlambat. Suasana malam yang gue lalui saat ini kini terasa sangat berbeda. Dan kini di antara pergerakan waktu yang telah menunjukkan pukul 9 malam, keberadaan dari seseorang yang memang dalam beberapa jam belakangan ini telah gue nantikan kehadirannya, kini terlihat memasuki kamar. Wah Pak Reza, seperti melihat hantu saja melihat saya, ucap Mas Dikin yang sedikit merasa canggung begitu mendapati keberadaan gue yang tengah memandang ke arah Mas Dikin tanpa berkedip sedikit pun. Dek Dikin bagaimana dengan barang-barang titipan saya? Tanya Pak Sukuk seraya memperhatikan keberadaan kantong plastik yang berada di tangan Mas Dikin. Semuanya ada Pak, jawab Mas Dikin, lalu menyerahkan plastik yang berada di tangannya kepada Pak Sukuk. Dan kini seakan sudah mengerti dengan apa yang harus dilakukannya, beberapa pemuda desa yang ikut serta menyertai Mas Dikin terlihat mengeluarkan benda-benda yang berada di dalam kantong plastik lalu meletakkannya di dalam sebuah wadah yang berbentuk nampan bambu. Ah, sesajen, gumam gue dan berbalas dengan pandangan mata Pak Suku. Ini hanya sebagai persyaratan aja Dek Reza, sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, ucap Pak Suku dan berbalas dengan anggukan kepala gue. Sebaiknya kita mulai sekarang, ucap Pak Suku kembali dan berbalas dengan keheningan. Apapun yang terjadi, besok kita harus mencari rumah Mbah Wasono. Selepas dari perkataan gue tersebut, terlihat Minto dan Mas Dikin menganggukkan kepalanya, sebagai tanda bahwa mereka menyetujui usulan gue ini. Sebelum kita memulai prosesi ini, saya cuma berpesan, tetap terpejam mata kalian, walaupun kalian merasakan atau mendengar sesuatu, ujar Pak Suku memberikan arahannya. Setelah itu nampak Pak Suku memandamkan lampu kamar, lalu menggantikannya dengan cahaya lilin. Dan kini di antara aroma wangi kemenyan yang mulai tercium di antara kepulan asap putih, terlihat Pak Sukuk memberikan isyarat agar kami memejamkan mata. Hening. Ya, itulah yang gue rasakan saat ini. Begitu kini gue tidak mendengar lagi keberadaan dari suara Pak Sukuk yang sebelumnya tengah merapalkan sesuatu. Dan kini di antara hawa dingin yang gue rasakan di ruangan kamar ini, ingin rasanya membuka pejaman mata gue mengetahui atas apa yang sebenarnya tengah terjadi di ruangan kamar ini. Tapi begitu gue mengingat kembali akan kondisi indera saat ini, gue memilih untuk membatalkan keinginan gue tersebut. Zak, di antara suara lirih yang terdengar memecah keheningan, kini gue bisa memastikan bahwa suara yang telah terdengar tersebut adalah suara dari seseorang yang sudah sangat familiar dari telinga gue ini. Walaupun gue harus mendengarnya dengan mata terpejam, tolong jangan tinggalin gue, Zak. Gue belum ingin mati. Dengan rasanya saat ini gue membuka penjaman mata dan melihat kondisi indera. Tapi begitu gue mengingat kembali akan perkataan Pak Suku yang meminta agar kami tetap memejamkan mata walaupun apapun yang terjadi, ini telah membuat gue memutuskan untuk menutupi telinga ini dari suara indera. Dan sepertinya, apa yang telah gue lakukan tersebut tidaklah memberikan sebuah manfaat yang berarti. Karena saat ini, gue masih saja bisa mendengar suara indera yang merintih dalam ketidakberdayaannya. Cukup. Gue udah gak tahan lagi, ujar gue seraya hendak membuka pejaman mata ini. Tapi belum sempat gue membuka pejaman mata ini, gue seperti mendengar adanya suara seseorang yang terjatuh. Dan suara tersebut terdengar tepat di sisi gue. Mendapati hal tersebut, kini tanpa berpikir lagi akan permintaan Pak Sukuk yang meminta agar kami tidak membuka pejaman mata ini, gue segera membuka pejaman mata ini dan melihat keberadaan Minto yang tengah terbaring di lantai dengan tubuh yang menggelepar. Tolong nyalakan lampunya, perintah Pak Suku dan berbalas dengan pergerakan warga desa yang segera menyalakan lampu kamar. Dan kini di antara lampu kamar yang telah menyala, Pak Suku terlihat menghampiri Minto, lalu menggerakkan tangan seperti seseorang yang tengah menarik sesuatu dari tubuh Minto. Dan tidak berselang lama setelah Pak Suku melakukan hal tersebut, terlihat pergerakan Minto yang mulai tenang, dan sepertinya Minto kini telah tersadar dari ketidaksadarannya. Lain kali tolong turuti apa perkataan saya, gara-gara kalian semuanya jadi berantakan, ucap Pak Suku dengan irama nafas yang terlihat memburu. Dan kini begitu mendapati perkataan Pak Suku tersebut, terlihat Minto meminta maaf atas perbuatannya yang telah membuat ritual yang kami lakukan malam ini tidak membuahkan hasil apa-apa. Biar saya yang menemani di Indra di sini, sebaiknya kalian istirahat saja di kamar, ujar Pak Suku mempersilahkan kami pergi. Lalu kembali duduk bersila dan merapalkan sesuatu. Sebenarnya apa yang telah lu lihat, Tok?
Sebuah pertanyaan yang terucap dari mulut gue. Kini mengiringi keberadaan gue dan Minto yang telah merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Dan kini di antara tatapan Minto yang tengah memandangi langit-langit kamar, terlihat Mas Dikin tengah menggelar tikar di lantai, yang mana keberadaan tikar tersebut akan dipergunakannya sebagai alas tidurnya. Saat itu ya, gue melihat ada makhluk dengan tubuh yang dipenuhi oleh keberadaan bulu kasar, tengah berdiri di dekat tubuh Indra yang terbaring di atas tempat tidur. Pada awalnya gue menyangka makhluk tersebut tengah mengarahkan pandangannya ke arah Luza, tapi ternyata bukan. Makhluk itu ternyata tengah mengarahkan pandangannya ke arah seseorang yang berada tepat di belakang lu. Seseorang yang berada tepat di belakang gue. Tanya gue dan berbalas dengan pergerakan Mas Dikin yang kini ikut menyimak perbincangan antara gue dan Minto. Ya, seseorang itu duduk meringkuk di belakang tubuh Luza. Wajahnya begitu samar untuk dikenali. Tapi sepertinya seseorang itu hendak mengucapkan sesuatu. Hanya saja gue nggak bisa mendengar apa yang telah diucapkannya. Untuk sejenak terlihat Minto menghentikan perkataannya. Tapi satu hal yang pasti ya, seseorang yang ada di belakang tubuh lu itu sepertinya takut dengan keberadaan dari makhluk yang berada di dekat Indra. Hingga akhirnya di saat gue memutuskan untuk melihat kembali ke arah Indra, makhluk itu sudah nggak ada. Dan di saat itulah gue kehilangan kesadaran gue, Za. Semakin lama, semakin banyak penampakan yang kita lihat. Sebaiknya kita mulai mencari jalan keluar untuk mengakhiri semuanya ini, ucap gue sambil menatap ke arah wajah Minto dan Mas Dikin. Maksud Pak Reza, seperti apa yang telah gue bilang tadi, besok kita mulai mencari keberadaan dari rumah Mbak Warsono. Dan mudah-mudahan Mbak Warsono bisa membantu kita untuk mengakhiri semua permasalahan ini. Tapi Za, bagaimana dengan Indra? Biar Indra untuk sementara kita percayakan kepada Pak Suku. Bagaimana? Tanya gue dengan harapan adanya persetujuan dari Minto dan Mas Dikin. Setuju, jawab mereka hampir serempak. Hingga akhirnya kini, setelah kami kembali merundingkan tentang rencana pencarian rumah Mbak Warsono, kami menyepakati untuk meninggalkan rumah Pak Sukuk sebelum matahari menampakkan sinarnya. Tepat pada pukul 5:30 pagi, kami berpamitan kepada Pak Suku. Dan kini dengan berbekal wajangan dari Pak Suku, Mas Dikin mulai menjalankan mobil untuk menapaki jalan raya yang masih terlihat gelap dan berkabut. Kalau memang masih mengantuk, sebaiknya tidur dulu aja Pak, ucap Mas Dikin begitu melihat gue yang masih merasakan rasa mengantuk. Mendapati perkataan Mas Dikin tersebut, gue memutuskan untuk melanjutkan tidur gue ini. Hingga akhirnya di saat kini gue bermimpi atas kehadiran seekor harimau besar yang tengah mengaum di antara beberapa pohon besar yang berada di sisi jalan, gue kini terbangun dan meminta kepada Mas Dikin untuk menghentikan laju mobil yang tengah dikendarainya. Gila lu Za, jangan dadakan gitu dong, protes Minto begitu mendapati Mas Dikin yang menghentikan laju mobil secara mendadak. Maaf Tok, tapi sepertinya rumah Mbak Wodo itu berada di sekitar sini. Selepas dari perkataan gue tersebut, gue segera keluar dari dalam mobil dengan turut serta membawa tas pinggang yang gue letakkan di bawah kursi mobil. Loh, kok malah jadi pada bengong? Ayo cepat turun, teriak gue begitu melihat Minto dan Mas Dikin yang masih berada di dalam mobil. Dan kini begitu mendapati suara teriakan gue tersebut, Minto dan Mas Dikin terlihat keluar dari dalam mobil. Lalu segera berjalan menyusul keberadaan gue yang telah memasuki kawasan hutan. Za, tunggu. Lu beneran serius nih? Teriak Minto dari kejauhan. Dan kini di antara keberadaan Minto dan Mas Dikin yang telah mensejajarkan langkahnya dengan gue, terlihat irama nafas Minto dan Mas Dikin tampak agak tersengal-sengal. Wah Za, bener-bener lu ini orangnya susah ditebak. Iya nih Pak Reza, dadakan banget. Pasti habis dapat wangsit ya Pak, canda Mas Dikin dan berbalas dengan senyuman gue. Dan kini seiring dengan langkah kaki kami yang telah berjalan jauh memasuki hutan, entah mengapa langkah kaki gue ini seperti terarahkan langkahnya, sehingga gue merasa sangat mudah untuk melalui keberadaan dari rimbunnya semak belukar dari pepohonan besar yang ada di dalam hutan. Lu pernah ke hutan ini ya Za? Sepertinya lu tahu banget sih arah jalannya. Sinting lu Tok, mana pernah gue ke hutan ini? Jawab gue sambil terus melangkah. Hingga akhirnya seiring dengan langkah kaki gue yang kini terhenti, nampak terlihat di kejauhan keberadaan dari seseorang yang tengah berjalan di antara beberapa pohon besar. Dan sepertinya seseorang yang telah kami lihat saat ini adalah seseorang yang mungkin tengah menjalankan aktivitasnya dalam mencari kayu bakar. Pak Reza, coba lihat itu, ujar Mas Dikin seraya menunjukkan jari tangannya ke arah seseorang tersebut. Gus, jangan main tunjuk-tunjuk sembarangan aja, pamali Mas, karena belum tentu apa yang tengah kita lihat saat ini adalah manusia. Selepas dari perkataan Minto tersebut, terlihat Minto mencontohkan kepada Mas Dikin agar menggigit jari tangannya lalu meludahkannya. Astaga Tok, itu ajaran dari mana lagi sih? Aneh banget lu, ucap gue sambil melarang Mas Dikin untuk melakukan apa yang telah dicontohkan oleh Minto tersebut. Lebih baik kita menghampiri orang itu. Ya siapa tahu orang itu bisa memberitahukan kepada kita akan keberadaan dari rumah Mbah Warsono. Yakin lu Za? Tanya Minto sambil menarik bahu gue ketika gue baru saja hendak melangkah. Memangnya kenapa Tok? Jawab gue dan balik bertanya kepada Minto. Ya lu pikir aja sendiri Za, mana ada sih orang yang mencari kayu bakar sampai dengan ke tengah hutan seperti ini.
Jangan-jangan orang yang kita lihat ini adalah... Sudahlah Tok, lu jangan berpikir yang macam-macam. Yang penting sekarang ini, kita harus mendapatkan informasi tentang keberadaan dari rumah Mbak Warsono. Selepas dari perkataan gue tersebut, gue segera berjalan untuk menghampiri keberadaan dari seseorang tersebut. Dan kini begitu melihat gue yang telah berjalan menghampiri seseorang tersebut, Minto dan Mas Dikin terlihat mengikuti gue dari arah belakang. Hingga akhirnya di saat langkah kaki gue ini telah menyisakan beberapa langkah lagi dari keberadaan seseorang tersebut, kini gue bisa memastikan bahwa seseorang yang telah kami lihat ini adalah seseorang lelaki tua yang sepertinya memang tengah mencari kayu bakar di tengah hutan ini. "Permisi Mbah, numpang tanya, apakah Mbah kenal dengan Mbah Warsono?" Tanya gue dan berbalas dengan keterdiaman lelaki tua tersebut dalam memunguti keberadaan dari ranting-ranting kayu yang berserakan di tanah. "Sekali lagi maaf Mbah, saya hanya mau bertanya, apakah Mbah mengenal dengan Mbah Warsono yang tinggal di sekitar sini?" Tanya gue kembali dengan nada suara yang agak meninggi. "Kamu pikir saya tuli?" Gumam lelaki tersebut masih dengan pandangan yang menatap ke arah tanah. Dan kini tanpa gue sadari, sepertinya lelaki tua tersebut telah melemparkan sebatang ranting kecil yang berukuran satu telunjuk ke arah tubuh gue. Dan apa yang telah dilakukan oleh lelaki tua tersebut, ini telah membuat gue meringis kesakitan seraya memegangi bagian tubuh gue yang terkena lemparan ranting kecil tersebut. "Ikut saya," ujar lelaki tua tersebut. Hingga akhirnya setelah cukup jauh kami berjalan, sebuah gubuk kecil yang berada di tengah hutan kini menyambut kedatangan kami. "Kalau kalian haus, silakan ambil sendiri airnya di situ," ucap lelaki tersebut seraya menunjukkan jari tangannya pada sebuah tempayan berukuran besar yang terbuat dari tanah liat dan diletakkan berada tepat di bawah sebuah pohon. Dan kini begitu mendapati perkataan dari lelaki tua tersebut, kami segera menuju ke arah tempayan. Lalu dengan menggunakan sebuah kayu yang terbuat dari batok kelapa, kami meminum air tersebut secara bergantian. "Coba lihat orang itu, Zak," ujar Minto di antara pergerakan dari lelaki tua tersebut yang tengah menumpukan beberapa batang kayu besar ke dalam sebuah tumpukan. Dan sepertinya dari apa yang tengah dilakukan oleh lelaki tua tersebut, apa yang dilakukannya itu tidaklah mencerminkan keadaan fisiknya yang terlihat sudah tua. Justru dari apa yang tengah dilakukannya saat ini, gue menduga kalau lelaki tua tersebut adalah Mbah Warsono, seorang ahli kanuragan yang telah menghilangkan dirinya ke dalam lebatnya hutan. "Perkenalkan, saya Reza Mbah. Ini teman-teman saya, Dikin dan Minto, maksud dari kedatangan kami ini." Kini belum sempat gue menyelesaikan perkataan gue tersebut, terlihat tangan Mbah Warsono memberikan isyarat agar gue tidak melanjutkan perkataan gue itu. "Nggak usah kamu teruskan, saya sudah tahu dengan maksud apa kamu kemari. Tapi sebelum saya menjawab semua pertanyaan kamu itu, saya ingin bermain-main sebentar." Selepas dari perkataannya tersebut, kini Mbah Warsono meminta gue untuk berdiri tidak jauh dari posisinya berdiri saat ini. Dan kini di antara rasa kebingungan gue atas apa yang akan dilakukan oleh Mbah Warsono, terlihat Mbah Warsono memukulkan telapak tangannya pada salah satu pohon yang berukuran cukup besar dan berada tepat di sisinya. Untuk pukulannya yang pertama tersebut, gue melihat keberadaan dari rimbunan daun yang menghiasi batang pohon nampak berguguran. Begitu juga dengan pukulan Mbah Warsono yang kedua. Untuk pukulan Mbah Warsono yang kedua ini, gue bisa melihat guguran daun yang berjatuhan semakin banyak. Hingga akhirnya di saat kini Mbah Warsono melakukan pukulan yang ketiga, tiba-tiba saja pandangan gue ini menjadi gelap, dan akhirnya gue pun kehilangan kesadaran. Di antara rasa sakit yang gue rasakan pada seluruh bagian tubuh gue ini, kini gue mendapati keberadaan diri gue ini tengah berbaring di dalam sebuah ruangan yang berada di dalam rumah Mbah Warsono. "Apa yang terjadi?" tanya gue kepada Minto dan Mas Dikin yang saat ini tengah duduk di sisi gue, dengan tatapan matanya yang memandang ke arah wajah gue dengan tatapannya yang aneh. "Kalian ini kenapa?" "Buset ya, lo pasti pernah belajar sesuatu di perguruan bela diri ya?" jawab Minto dan balik bertanya kepada gue. Dan kini di antara keterdiaman gue dalam merespon pertanyaan Minto tersebut, kini Minto mulai menceritakan kepada gue tentang apa yang telah dilihatnya pada diri gue sewaktu gue tidak sadarkan diri tadi. "Ah, yang benar lo Tok?" tanya gue yang merasakan tidak percaya atas cerita Minto tersebut. "Apa yang telah diceritakan oleh Pak Minto itu benar Pak Reza. Di saat pukulan Mbah Warsono yang terakhir pada pohon besar itu, tiba-tiba saja Pak Reza terjatuh dan enggak sadarkan diri. Tapi kejadian itu hanya sesaat saja. Setelah itu Pak Reza kembali sadar, lalu menggeram layaknya seekor harimau. Tapi kalau Pak Reza nggak percaya dengan perkataan saya ini, coba aja Pak Reza lihat sendiri tangan Pak Reza itu. Pasti kuku Pak Reza terkotori oleh tanah. Karena pada saat itu Pak Reza terlihat mencakar-cakar tanah di tempat Pak Reza terjatuh." Selepas dari perkataan Mas Dikin tersebut, gue segera memeriksa keadaan kuku tangan gue. Dan sepertinya, kini gue mendapati keadaan kuku tangan gue ini seperti apa yang telah Mas Dikin katakan. Kalau gue bawa alat perekam ya, udah gue rekam tuh peristiwa ketika lu berpencak layaknya pendekar yang sudah menguasai jurus secara mahir. Bahkan Mbah Warsono yang mahir aja terlihat agak kewalahan menghadapi lu. "Keren lu Jak, keren," ujar Minto dan berbalas dengan kebingungan gue dalam menyikapi cerita Minto dan Mas Dikin tersebut.
Hingga akhirnya di saat kini gue tengah terdiam dalam kebingungan, terlihat kehadiran Pak Warsono dengan turut serta membawa sebatang bambu yang berisikan minyak yang menyerupai minyak sayur. Ulurkan ini di tubuhnya, pinta Pak Warsono, dan berbalas dengan pergerakan Mas Dikin yang mengambil batangan bambu tersebut di tengah Pak Warsono. Dan kini seiring dengan Mas Dikin yang telah membalurkan minyak tersebut ke seluruh tubuh gue bisa merasakan rasa hangat yang muncul dari minyak tersebut. Kini telah menghilangkan rasa sakit di tubuh gue ini. Coba saya lihat kujang yang kamu bawa itu, ucap Mbak Warsono dengan pandangan yang terarah pada tas pinggang yang berada di atas lantai kayu. Ini Mbah, di antara kujang kecil yang kini sudah berada di tangan Mbak Warsono, terlihat Mbak Warsono begitu mengagumi kujang kecil tersebut. Dari mana kamu mendapatkan kujang ini? Tanya Mbak Warsono dan berbalas dengan jawaban gue yang menceritakan asal-usul dari kujang kecil tersebut. Dan kini begitu mendapati jawaban gue tersebut, terlihat Mbak Warsono mengangguk-anggukkan kepalanya. Rupanya orang tua kamu itu kolektor barang antik. Dengan senyum yang mengembang di wajahnya, kini Mbak Warsono mengembalikan kujang kecil tersebut kepada gue. Tapi baru saja gue menerima kujang kecil tersebut, tiba-tiba saja gue mengambil keputusan untuk menyerahkan kujang kecil tersebut kepada Mbak Warsono. Karena gue merasa Mbak Warsono adalah sosok yang tepat untuk menyimpan kujang kecil tersebut. Kamu yakin, Nak? Tanya Mbak Warsono seraya membalutkan kujang kecil tersebut dengan kain rajanya. Saya sangat yakin, Mbah, karena memang bukan itu yang saya butuhkan, jawab gue dan berbalas dengan anggukan kepala Mbak Warsono. Sekarang apa yang sebenarnya ingin kamu tanyakan kepada saya? Selepas dari pertanyaan Mbak Warsono tersebut, gue segera menceritakan tentang apa yang menyebabkan kami memutuskan untuk mencari keberadaan dari Mbak Warsono. Dan kini begitu gue telah menyelesaikan cerita gue tersebut, terlihat Mbak Warsono kembali mengangguk-anggukkan kepalanya. Jadi sekarang kalian tinggal di mes tua itu? Iya Mbah, kami tinggal di sana, jawab gue, Minto dan Mas Dikin hampir bersamaan. Sebenarnya mes itu dulu dimiliki oleh sebuah keluarga yang diwariskan secara turun-temurun sebelumnya. Akhirnya dibeli oleh perusahaan tempat kalian sekarang bekerja. Sedangkan untuk cerita Hesti yang kamu dengar dari Hesti, tentang Hesti yang mengatakan bahwa dia adalah seorang janda dan orang tuanya telah berpisah, itu sama sekali nggak benar. Maksud Mbah, usia saya sekarang hampir 107 tahun. Mungkin usia Hesti sekitar 75 atau 85 tahun. Orang tua Hesti mewarisi kekayaan secara turun-temurun dari keluarga besarnya. Tapi saya melihat adanya keanehan pada keluarga besar tersebut. Dan keanehan yang telah saya temui adalah selalu adanya kematian bayi di setiap anggota keluarga yang sudah memiliki keturunan. Selain itu, keluarga besar itu juga bisa melakukan ritual-ritual aneh yang menyebabkan banyaknya kucing dan anjing yang mati karena ritual aneh yang mereka lakukan tersebut. Apakah warga desa nggak bertanya, Mbah, tentang penyebab dari kematian bayi-bayi itu? Tidak ada satupun warga desa yang berani bertanya kepada keluarga besar Hesti itu. Selain karena keluarga besar Hesti sangat tertutup terhadap warga desa, keluarga besar Hesti juga sangat disegani karena kesaktian dari ilmu kanuraganya. Lantas, Mbah, apakah Mbah tahu di mana keluarga besar Hesti itu telah menguburkan bayi-bayi yang telah meninggal itu? Tanya gue kembali. Dari apa yang saya ketahui, keluarga besar Hesti telah menguburkan bayi-bayi tersebut masih di area rumahnya, entah dengan tujuan apa. Tapi saya curiga kalau keluarga besar Hesti itu telah bersekutu dengan setan dalam cakupan yang luas, jawab Mbak Warsono dan berbalas dengan kebingungan gue, Minto dan Mas Dikin. Maksud Mbak Warsono dengan cakupan yang luas itu apa? Tanya Minto kepada Mbak Warsono. Keluarga besar itu sepertinya sudah bersekutu dengan setan dalam segala hal, mulai dari ilmu kanuragan yang mereka miliki, kekayaan yang mereka miliki, bahkan umur panjang yang mereka miliki. Untuk sesaat kini kami hanya bisa terdiam begitu mendengar jawaban Mbak Warsono tersebut. Sungguh kami sama sekali tidak menyangka kalau emas yang kami tempati saat ini mempunyai sejarah masa lalu yang sangat hitam. Tidak ada kejahatan yang tidak mempunyai akhir. Itu pun berlaku kepada keluarga besar Hesti. Pada suatu waktu kemarahan warga akhirnya memuncak karena mereka tidak bisa menerima hal yang seperti itu ada di desanya. Pernah beberapa kali, beberapa warga mencoba untuk menghabisi kedua orang tua Hesti, tapi selalu berakhir dengan kegagalan. Menurut kabar yang berkembang mengatakan bahwa kedua orang tua Hesti memiliki sebuah ilmu yang membuatnya sulit untuk dibunuh. Hingga akhirnya pada suatu hari, tersiar kabar bahwa orang tua Hesti telah mati terbunuh di rumahnya, dengan kondisi tubuh yang telah terpisah dari kepalanya, dan menyisakan Hesti kecil yang menangis meratapi kepergian orang tuanya. Selepas dari perkataannya tersebut, terlihat Mbak Warsono terdiam sesaat. Keberadaan kucing kecil yang masih berada di dalam genggaman tangannya, kini dimasukkan ke dalam kotak tua yang terbuat dari kayu jati. Singkat cerita, akhirnya kedua orang tua Hesti dimakamkan di sekitar rumah mereka sendiri, dengan turut serta menguburkan semua barang yang biasa dipakai dalam ritual yang mereka lakukan. Dan Hesti kecil yang merasa tidak nyaman dengan cemoohan dari warga desa, akhirnya memutuskan untuk menjual rumah tersebut melalui bantuan dari saudaranya kepada salah satu warga desa. Dan setelah menjual rumah tersebut,
Hesti kecil keluar dari desa itu dan menghilang entah kemana. Sedangkan warga desa yang membeli rumah tersebut tidak bertahan lama menempatinya karena berbagai macam gangguan yang ada. Hingga akhirnya setelah rumah tersebut dibiarkan lama kosong, rumah tersebut kini menjadi milik salah satu perusahaan, yang mana perusahaan tersebut adalah perusahaan tempat bekerja kalian sekarang ini. Maaf Mbah, kalau saya masih boleh bertanya, saya masih ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi kepada Mbak Warsono. Kamu mau menanyakan apa lagi Nak Reza? Tanya Mbak Warsono dengan penuh kebijaksanaannya. Apakah Mbak Warsono mengetahui tentang sosok perwujudan wanita yang sering saya lihat penampakannya di mes? Sosok perwujudan wanita itu biasanya menampakkan diri dengan sebuah rantai yang ada di kakinya, serta kepala yang nyaris terputus. Bahkan saya juga sempat melihat sosok wanita itu menampakkan dirinya dalam keadaan kepalanya yang benar-benar terputus. Kalau dari apa yang telah kamu katakan itu, sepertinya semuanya itu mengarah kepada sosok dari ibunya Hesti. Ibunya Hesti? Tanya gue memotong perkataan Mbak Warsono. Iya, ibunya Hesti. Karena dari apa yang saya ketahui, ibunya Hesti itu adalah garis keturunan langsung dari keluarga besar Hesti yang telah melakukan perjanjian dengan setan. Dengan kata lain, ibunya Hesti telah melanjutkan perjanjian yang telah dibuat oleh keluarga besarnya itu. Jadi ibunya Hesti itu mempunyai kekuatan yang lebih besar dong, Mbah. Ujar Minto mewakili apa yang tengah gue pikirkan. Entahlah, tapi sepertinya memang seperti itu. Karena menurut apa yang telah saya dengar, pada saat kematian orang tua Hesti, yang paling sulit untuk dibunuh adalah ibunya Hesti. Dan pada saat mayat orang tua Hesti ditemukan, mayat ibunya tersebut ditemukan dalam kondisi kepala yang terputus, dan posisi tubuh yang menggantung terbalik dengan salah satu kakinya terikat oleh rantai. Ya Tuhan, untung gue nggak hidup di zaman itu. Kalau gue harus sampai melihat kejadian seperti itu, dijamin nggak bakal bisa tidur gue, Za. Ujar Minto dan berbalas dengan senyuman yang mengembang di wajah Mbak Warsono. Lalu mengenai sosok Hesti sendiri, Mbah, mengapa dia mendekati saya? Tanya gue dan berbalas dengan saling bertukar pandangnya Minto dan Mas Digin. Sebentar, Mbah, teriak Minto seraya meminta gue untuk memperlihatkan keberadaan dari tanda lahir gue yang terletak di bagian kaki. Lu apa-apaan sih, Tok? Ujar gue memprotes dengan apa yang telah dilakukan oleh Minto tersebut. Dan kini begitu melihat tanda lahir gue tersebut, Mbak Warsono terlihat menunjukkan ekspresi wajahnya yang menggambarkan bahwa saat ini Mbak Warsono seperti tengah memikirkan sesuatu. Kenapa, Mbah? Tanya gue yang kini mulai merasa khawatir atas keterdiaman Mbak Warsono begitu melihat tanda lahir gue itu. Kalau saya sih curiga dengan tanda lahir ini, Mbah. Karena tanda lahir ini sangat mirip dengan tanda lahir Arda. Ucap Minto dan berbalas dengan kebingungan Mbak Warsono. Arda? Arda itu siapa? Arda itu adalah karyawan yang posisinya telah digantikan oleh Reza. Tapi dia sekarang sudah meninggal, Mbah. Dan saya curiga, kematian Arda itu disebabkan oleh Hesti. Karena sebelum Arda meninggal, Arda sangat dekat dengan Hesti. Sepertinya Nak Reza sangat beruntung mempunyai orang tua yang perhatian kepada Nak Reza. Ucap Mbak Warsono tanpa bisa gue mengerti akan maksud dari ucapan Mbak Warsono tersebut. Saya beruntung bagaimana, Mbah? Entah ini suatu kebetulan atau enggak, Nak Reza dan Arda itu mempunyai tanda lahir yang sama. Dan menurut apa yang saya ketahui, ada beberapa perjanjian yang melibatkan antara manusia dengan setan. Dan perjanjian itu membuat kriteria khusus bagi siapa saja yang bisa ditumbalkan selain dari garis keturunannya sendiri. Dan kriterianya itu bisa berupa tanda lahir, bentuk tubuh, waktu lahir, keperjakaan, dan masih banyak kriteria lainnya. Dan berdasarkan apa yang telah Nak Minto katakan tadi, saya jadi curiga kalau Nak Reza ini sebenarnya adalah target yang bisa untuk ditumbalkan. Tapi belum tentu juga itu terhubung dengan tanda lahir yang Nak Reza miliki. Bisa jadi Nak Reza memiliki kriteria lain yang sangat cocok dengan persyaratan dari tumbal itu. Dan berhubung Nak Reza mempunyai orang tua yang mengerti tentang hal yang gaib seperti ini, maka kekuatan gaib yang ingin menumbalkan Nak Reza itu telah berbenturan dengan kekuatan yang Nak Reza miliki. Tapi sayang, walaupun Nak Reza bisa terhindar dari semuanya itu, Nak Reza telah terjebak dalam sebuah ritual yang mana di dalam ritual tersebut, Nak Reza nggak menyadari bahwa harus ada yang dikorbankan dari ritual yang telah Nak Reza lakukan itu. Astagfirullah, Za. Apakah Mbak Warsono bisa mengetahui siapa saja yang bisa menjadi tumbal dari ritual yang telah Reza lakukan itu? Tanya Minto dengan menunjukkan rasa khawatir. Dan sepertinya rasa khawatir Minto tersebut ini telah menjalar kepada diri Mas Dikin. Saya nggak tahu, Nak Minto. Hanya firasat saya mengatakan bahwa apa yang telah Nak Reza lihat di dalam air serta 3 buah kelopak bunga yang harus Nak Reza makan, itu bisa saja menjadi pertanda dari tumbal yang akan terenggut oleh kekuatan gaib itu setelah Nak Reza melakukan ritual tersebut. Jawab Mbak Warsono dan berbalas dengan keterdiaman Minto dan Mas Dikin. Cukup, Mbah. Saya nggak mau membicarakan lagi tentang tumbal atau sesuatu yang belum pasti seperti itu. Yang ingin saya tanyakan kepada Mbak sekarang adalah, bagaimana Mbak bisa yakin kalau sosok Hesti yang telah saya ceritakan tadi adalah Hesti yang Mbak maksud? Dari semua yang telah kamu ceritakan tadi, saya sudah bisa memastikan bahwa Hesti yang telah kamu temui itu adalah Hesti yang saya maksud.
Saya sudah terlalu tua untuk bisa dibodohi dengan parasnya yang mungkin masih terlihat muda. Tapi Mbah, bagaimana mungkin Esti yang Mbah maksud itu masih terlihat muda? Tanya Mas Diki di antara rasa kebingungannya. Apa yang tidak mungkin? Apakah saat ini saya sudah terlihat seperti lelaki tua yang berusia 107 tahun? Yang membedakan saya dengan Esti itu adalah caranya. Saya masih terlihat seperti ini karena prosesi kanuragan yang saya lakukan. Sedangkan Esti bisa terlihat semudah itu karena perjanjian dengan setan. Jawab Mbah Warsono. Nak Reza, saya ini bukan ahli agama dan juga bukan orang pintar. Ada baiknya jika Nak Reza membicarakan semua kejadian yang Nak Reza alami ini kepada mereka. Dan semoga nanti Nak Reza bisa mendapatkan jalan keluar dari semua masalah ini. Di antara hari yang kini mulai beranjak sore, Mbak Warsono akhirnya meminta kami untuk meninggalkan kawasan hutan ini dengan berbagai pertimbangan akan keselamatan kami. Ada satu hal yang ingin saya tunjukkan kepada kamu, ucap Mbak Warsono setibanya kami di mobil yang terparkir di pinggir jalan. Dan kini selepas dari perkataannya tersebut, tangan kanan Mbak Warsono kini menutupi kedua mata gue, sedangkan tangan kirinya terasa seperti menjentikan jari jemarinya di kepala gue ini. Buka mata kamu secara perlahan, dan coba lihat ke arah deretan pohon-pohon besar yang ada di hadapan kamu itu. Dengan sangat perlahan, kini gue membuka pejaman mata ini, dan kini di antara tatapan mata gue yang telah memandang ke arah pepohonan besar, nampak terlihat beberapa makhluk yang menyerupai manusia dengan tubuhnya yang kerdil tengah berjalan memasuki hutan, dan beberapa di antaranya terlihat membawa ikan di tangannya. Mungkin saat ini mereka menyadari bahwa kehadiran mereka ini telah bisa gue lihat. Secara serempak kini mereka berlari menembus lebatnya hutan. Itu salah satu contoh kehidupan yang menemani saya tinggal di hutan ini. Tidak semuanya yang berbentuk goib itu jahat dan menyesatkan, ucap Mbak Warsono begitu telah menutup kembali penglihatan gue ini. Dan kini di antara senyum yang mengembang di wajah Mbak Warsono, terlihat Mbak Warsono mengambil sesuatu dari dalam saku celananya lalu menyerahkannya kepada gue. Gunakan cincin ini untuk membuktikan atas apa yang telah saya katakan tadi. Dan setelah kamu membuktikannya, tolong kamu buang cincin ini. Karena dengan sendirinya cincin ini akan kembali lagi kepada saya. Selepas dari perkataan Mbak Warsono tersebut, terlihat Mbak Warsono melangkahkan kakinya memasuki hutan dan menghilang di antara kegelapan yang mulai menyelimuti kawasan hutan. Dan bagi gue dengan menghilangnya keberadaan dari Mbak Warsono tersebut, ini menjadi puncak dari perjalanan gue untuk mendapatkan sebuah pembuktian. Tepat jam 11 malam, akhirnya kami tiba di kediaman Pak Suku. Dan sepertinya pada saat kami tiba di kediaman Pak Suku, sebuah prosesi ritual ternyata telah kembali dilakukan oleh Pak Suku dengan dibantu oleh beberapa warga desa. Mendapati hal tersebut, kini kami hanya bisa menunggu sampai semua prosesi ritual itu selesai. Hingga akhirnya setelah prosesi ritual itu selesai dilaksanakan, sebuah kabar gembira kini datang menghampiri kami. Dan kabar gembira tersebut terhubung dengan keberhasilan dari prosesi ritual tersebut dalam menyadarkan Indra dari ketidaksadarannya. Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan Indra, Pak? Tanya Minto mencoba untuk mencari tahu akan penyebab dari ketidaksadaran Indra tersebut. Di Indra itu hanya tersesat, seperti layaknya kita tersesat. Hanya saja membedakannya itu, di Indra telah tersesat dalam dimensi yang berbeda. Ditambah lagi adanya gangguan dari makhluk halus yang berupaya menghalangi Indra untuk kembali ke tubuhnya. Jawab Pak Sukuk dan berbalas dengan ekspresi kegembiraan di wajah gue, Minto, dan Mas Dikin. Setelah beristirahat dan menyerahkan sejumlah uang kepada warga desa sebagai bentuk rasa terima kasih kami, akhirnya keesokan harinya kami berpamitan untuk kembali pulang ke Mes, sebuah tempat yang menjadi awal dari semua perjalanan yang kami lakukan ini. Sebenarnya apa yang telah lu alami selama lu nggak sadarkan diri, Indra? Tanya gue di antara kumpulan asap rokok yang keluar dari mulut gue. Semua terasa gelap, Zak. Hanya kegelapan yang gue temui ketika gue terbangun dari tidur. Keberadaan lu yang sebelumnya terbaring di samping gue seakan lenyap tak berbekas. Saat itu gue benar-benar kehilangan arah, Zak. Jawab Indra dengan suaranya yang bergetar. Sejujurnya, Indra, gue telah mendengar suara lu di saat prosesi ritual yang dilakukan oleh Pak Susu. Itu memang gue, Zak. Gue melihat kalian duduk sangat jauh di tempat yang sangat terang. Mungkin telinga lu suara gue itu terdengar seperti suara bisikan. Tapi kenyataan yang terjadi, Zak, saat itu gue berteriak sekeras-kerasnya agar lu bisa mendengar semua perkataan gue itu. Dan sebenarnya saat itu gue berkeinginan untuk menghampiri kalian. Tapi gue takut begitu melihat adanya makhluk yang menyerupai kera tengah berdiri di antara gue dan kalian. Syukurlah, Dra, kalau sekarang ini lu udah sadar. Andai aja sampai terjadi apa-apa dengan lu, gue pasti akan merasa sebagai orang yang paling bersalah atas kejadian yang menimpa lu itu. Ucap gue seraya merangkul bahu Indra. Jadi bagaimana, Zak? Lu udah puas kan? Seiring dengan pertanyaan tersebut, terlihat Minto menoleh pandangannya ke arah gue seraya tersenyum. Tinggal sebuah pembuktian. Jawab gue sambil mengeluarkan sebuah cincin yang telah diberikan oleh Mbak Warsono. Sebaiknya kita mampir dulu ke rumah makan Esti sebelum menuju ke Mes. Kebetulan perut kita sama sekali belum terisi makanan nih, usul Minto yang berbalas dengan persetujuan kami. Sebanyak ini kami di rumah makan Esti,
Kami disambut dengan ramainya pembeli yang tengah menikmati makanannya. Di antara keberadaan kami yang kini telah memesan dan menyantap makanan yang telah kami pesan, kami kini menanti kehadiran Esti yang belum terlihat keberadaannya di rumah makan. Hingga akhirnya setelah cukup lama juga kami menunggu, keberadaan dari sosok wanita yang kami nantikan kehadirannya ini, kini terlihat memasuki rumah makan dengan sejuta pesonanya. Dan kini di antara pandangan Esti yang menatap ke arah kami, tidak terlihat tanda-tanda yang mengarah akan keinginan Esti untuk menghampiri kami. Mendapati hal tersebut, kini gue memberikan isyarat kepada Indra, Minto, dan Mas Dikin untuk secara bergantian mengenakan cincin yang telah diberikan oleh Mbak Warsono. Gue nggak mau, Zak, lu aja. Gue masih trauma melihat sesuatu yang menakutkan, ucap Indra seraya menyerahkan cincin yang ada di tangannya kepada Mas Dikin. Sama seperti Pak Indra, saya juga nggak mau, Pak, ujar Mas Dikin. Lalu menyerahkan cincin yang ada di tangannya kepada Minto. Dan kini begitu mendapati cincin tersebut, tanpa adanya sebuah keraguan, Minto mulai mengenakan cincin tersebut di jarinya. Tapi baru saja beberapa saat Minto mengenakan cincin tersebut, terlihat Minto melepaskan kembali. Astaga, Zak, sumpah. Gue mual, Zak. Kita pulang yuk, ucap Minto seraya memalingkan pandangannya dari Esti yang terlihat tengah bersendagurau dengan beberapa pengunjung rumah makan. Dan kini begitu mendapati perkataan Minto tersebut, gue segera meminta cincin tersebut dari tangan Minto, lalu mengenakannya. Dan seperti apa yang telah Minto lakukan, kini gue segera melepaskan cincin itu kembali. Begitu gue melihat keberadaan dari seseorang wanita tua dengan kulitnya yang telah keriput. Terlihat mengenakan pakaian layaknya seorang wanita muda dan tengah bersendagurau dengan gaya genitnya. Mas Dikin, tolong bayar, pinta gue kepada Mas Dikin seraya menyerahkan beberapa lembar uang. Lalu segera beranjak pergi meninggalkan rumah makan diikuti oleh Indra dan Minto. Sesampainya kami di dalam mobil, Minto terlihat agak shock dengan apa yang telah dilihatnya. Sedangkan Indra dan Mas Dikin memilih untuk tidak menanyakan tentang apa yang telah dilihat oleh gue dan Minto. Ternyata Mbak Warsono itu nggak bohong, Zak, ujar Minto dan berbalas dengan keterdiaman gue. Hingga akhirnya kita tiba di mes. Akhirnya kita kembali ke mes ini lagi, Zak. Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulut Minto tersebut, Minto segera membuka pintu mes. Dan sepertinya kepergian kami dalam beberapa hari ini telah membuat ruangan di dalam mes semakin terasa dingin dan lembab. Gue mandi duluan, Zak, tok, ucap Indra seraya berlalu menuju kamar mandi. Mendapati hal tersebut, terlihat Minto membawa tas yang berisikan pakaian kotornya ke dalam kamar. Sedangkan gue kini memilih untuk mengamati setiap sudut ruangan yang ada di dalam mes, seraya mengingat kembali cerita Mbak Warsono yang menceritakan tentang masa lalu dari mes ini. Sungguh tragis, gumam gue, seraya mengimajinasikan beberapa peristiwa tragis yang pernah terjadi di mes ini. Hingga akhirnya setelah gue merasa puas dalam mengimajinasikan beberapa peristiwa tragis tersebut, gue kini memilih untuk berjalan memasuki kamar guna beristirahat sejenak. Tepat pada pukul 9 malam, kami memutuskan untuk berkumpul di ruang tamu, dengan ditemani oleh teh manis hangat yang sudah disajikan oleh Mas Dikin. Dan kini setelah kami berdiskusi cukup lama dalam membahas tentang rencana kami yang ingin mengetahui akan sosok-sosok dari perwujudan yang selama ini telah menghantui kami, penawaran gue kepada Mas Dikin, Indra dan Minto, kini berakhir dengan penolakan. Dan kini sepertinya hanya gue sendiri yang menjadi kandidat untuk melihat sosok perwujudan yang ada di mes ini. Bagi gue rokok, Dra, pinta gue kepada Indra, dan berbalas dengan pergerakan tangan Indra yang memberikan bungkusan rokok kepada gue. Lu yakin berani, Zak? Tanya Indra begitu melihat gue yang telah menyulutkan sebatang rokok, dengan pandangan yang terarah pada cincin pemberian Mbak Warsono yang gue letakkan di atas meja. Ini akhir dari semua rasa keingintahuan gue, Indra. Gue harus berani, jawab gue seraya mengambil cincin tersebut dari atas meja lalu mengenakan di jari tangan. Dan kini di antara pergerakan gue yang telah berjalan menuju ke ruang tengah, terlihat Indra, Minto, dan Mas Dikin mengikuti gue dari belakang. Zak, tegur Minto dengan suaranya yang terdengar bergetar. Berisik lu, Tok. Selepas dari perkataan gue tersebut, gue memberikan isyarat kepada Minto untuk tidak berbicara lagi. Tapi kini baru saja gue hendak berjalan menuju ke arah ruang makan, langkah kaki gue ini terhenti begitu kini gue mendengar adanya suara gemerincing rantai yang terdengar dari arah dapur. Ada apa, Zak? Tanya Indra dan berbalas dengan keterdiaman gue yang tengah terpaku dalam ketakutan atas apa yang tengah gue lihat saat ini. Ya, saat ini gue tengah melihat sesosok perwujudan wanita dengan kepala yang nyaris terputus, tengah berjalan dengan posisi mengambang menghampiri gue dari arah dapur. Keberadaan dari sebuah rantai yang terikat di kakinya nampak terlihat terseret di lantai, sedangkan keberadaan dari kepalanya yang nyaris terputus kini menghadirkan tetesan darah segar yang membasahi lantai. Dan kini begitu mendapati pemandangan menyeramkan tersebut, gue memutuskan untuk melepas cincin pemberian Mbak Warsono dari jari tangan gue. Ini cukup. Gue percaya dengan omongan Mbak Warsono, teriak gue, seraya berjalan keluar dari dalam mes. Dan kini setelah beberapa saat lamanya gue terdiam dalam menatap cincin pemberian Mbak Warsono, akhirnya gue memutuskan untuk membuang cincin tersebut sejauh-jauhnya.
Malam ini kami terdiam menatap gelapnya langit malam dengan sebuah kenyataan bahwa di mes ini kami hidup berdampingan dengan sesuatu yang tak kasat mata. Dan sekarang kami hanya diposisikan untuk memilih di antara dua buah pilihan. Tetap bertahan di mes ini dengan resiko yang tidak bisa kami duga, atau pergi meninggalkan mes ini dengan membawa sebuah hasil pembelajaran dari sebuah pembuktian. Dan sepertinya kami akan memilih untuk meninggalkan mes ini. Di antara rasa ketidakpercayaan gue atas sebuah kabar yang kini telah terucap dari mulut mama, nampak kini di hadapan gue keberadaan dari seorang wanita yang selama ini sangat gue kagumi akan ketegarannya. Kini tengah bersimpuh dalam kepasrahan. Entah gue harus menyikapi dengan kalimat apa atas kejadian yang telah menimpa bapak saat ini. Apakah ini adalah sebuah tumbal dari prosesi ritual yang telah gue lakukan? Ataukah ini hanyalah bagian dari sebuah roda kehidupan yang terus berputar di mana kehidupan dan kematian selalu mengiringi perputarannya? Itu dia teman-teman, pengalaman horor yang ditulis dan dialami oleh Kak Metamorfosis. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah nyata yang dialami oleh Kak Metamorfosis. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan like, share, dan komentar ya. Dan jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian. Dan agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya di ARC Horror Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.